Alright guys, welcome back Nai ke Nauli Art Channel. Channel dimana kita dapat berbagi info, tips and trik serta tutorial terkhusus untuk seni rupa ya guys ya. Dimana di video kali ini saya mencoba untuk berbagi tutorial untuk membuat gorga atau ukiran di seruling bambu. Dalam video ini seruling Batak. Nah, untuk langkah pertama dalam membuat dalam membuat gorga, di sini kita perlu melakukan sketsa terlebih dahulu. Dapat menggunakan pensil atau alat bantu tulis lainnya. Di sini kita membuat sketsa secara garis besar saja ya guys ya. Setelah membuat sketsa, kita langsung menebalkan atau melukis menggunakan pena pirograf. Nah, di sini kita hanya perlu mengikuti sketsa yang telah kita buat di awal tadi. Kita tinggal menggores pena pirograf, mengikuti sketsa yang kita buat menggunakan pensil tadi. Nah, untuk motifnya sendiri kita ini bebas sesuai selera, menurut selera masing-masing. Kebetulan di sini saya membuat motif seperti jalin-jalinan. Nah, untuk membuat motif dasarnya kita perlu membuat segitiga seperti ini ya guys ya. Kita buat segitiga di sekeliling lingkaran atau keliling dari bambunya sendiri, serulingnya. Nah, setelah segitiganya selesai, kita tinggal membuat garis-garis mengikuti garis segitiganya seperti ini ya guys ya. Dapat terlihat, kita tinggal garis-garis. Nah, usahakan simetris ya guys ya. Lakukan sebaris demi sebaris. Setelah baris pertama selesai atau baris bawah, kita lanjutkan dengan arah yang berlawanan untuk menghasilkan motif yang seperti jalinan atau anyaman ya. Kira-kira penampakannya seperti ini. Nah, ini kita lakukan untuk sekeliling hingga menutupi serulingnya. Nah, kita lanjutkan ke bawah lagi. Di sini kita ukir lagi menggunakan pena pirograf mengikuti sketsanya. Di awal kita lakukan blok dulu atau garis luar. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan isinya sesuai dengan sketsa. Oke guys, kita lanjut lagi, lakukan blok seperti ini. Nah, untuk motif yang di bawah ini sendiri, di sini saya coba buat segitiga lagi, tapi dengan hasil motif yang berbeda dari yang atas tadi ya guys ya. Hanya motif dasarnya sama, kita buat segitiga di sekeliling bambunya. Namun setelah itu kita buat segitiga lagi yang lebih kecil, lalu kita buat segitiga lagi yang lebih kecil. Hasilnya seperti ini guys. Kalau dilihat sebenarnya ini gampang ya guys ya, hanya membutuhkan kesabaran aja. Karena sebenarnya video ini dipercepat sampai 10 kali percepatan. Waktu pembuatannya sendiri kemungkinan ini memakan waktu paling tidaknya 2 jam untuk satu seruling. Hanya saja di video kali ini saya percepat biar nggak bosan teman-teman melihat tutorialnya. Nah, kita lanjutkan di sini menggunakan atau membuat motif lanjutan dengan pola yang lebih besar, masih dengan kriteria segitiga. Nah, ini saja dengan segitiga yang lebih besar. Setelah segitiganya selesai, kita buat secara berlawanan atau saling balas membalas. Nah, kita buat garis-garis mengikuti segitiganya tadi. Setelah segitiga bagian bawah atau alur yang bawah selesai, kita lanjutkan dengan balasannya ya, segitiga dari atas dengan motif
garis yang berlawanan sehingga hasilnya seperti ini. Di sebelahnya udah ada siap guys ya. Nah, untuk motif utamanya di sini saya mencoba membuat motif gambar naga bonar. Setelah motif segitiga yang lebih besarnya selesai, kita lanjutkan mengikuti terus dengan sketsa yang sudah kita buat di awal tadi guys, sehingga pengerjaannya lebih mudah karena kita udah punya motif atau contoh sebelumnya kita buat di bambu, nggak ribet-ribet lagi guys. Nah, kita tebalin menggunakan pena pirograf. Nah, untuk motif yang di bawah ini saya buat segitiga lagi segitiga, hanya saja segitiganya tidak penuh, hanya bentuk setengah segitiga hingga menghasilkan tampilan motif yang seperti ini. Nah, kita lanjut lagi, ini masih bentuk segitiga, hanya saja digabungkan jadi bentuk fluid atau diamond apa sih namanya, diamond sebagai motif utamanya. Hanya saja di kiri kanannya atau di sekeliling motif diamondnya seperti sulur-sulur. Teman-teman bisa lihat atau mencontoh motif yang saya buat ini, atau bisa juga dikreasikan dengan motif teman sendiri. Nah, saja untuk mempermudahnya kita buat sketsanya terlebih dahulu, sehingga karena kemungkinan kan pas kita ukir itu ada yang lebih kecil atau lebih besar dari teman sebelahnya, sehingga jadi tidak simetris. Sementara untuk motif-motif ukiran ini yang ditekankan itu kesimetrisannya, sehingga menghasilkan tampilan motif yang rapi. Nah, kita lanjut lagi ke bawah, kita buat cincin saja. Hanya di sini kita lihat hanya garis-garis tiga atau 4 buah. Nah, tapi setelah digabungkan dengan motif segitiga hasilnya lebih wow. Ini saya coba buat dengan dasar motif gurga Batak yang bentuk apa ya, kalau saya lihat kadang kayak huruf S, kadang kayak angka 8,5 gitu loh bentuk dasarnya. Lalu saya arsir atau buat garis-garis mengikuti motif utamanya yang bentuk huruf S atau angka 8 ini. Semuanya selesai digaris akan menghasilkan tampilan yang ini seperti ini. Yang di atas ini sebelah kiri ini terlihat seperti anyaman. Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke motif utama yaitu gambar naga. Nah, di sini saya sudah membuat sketsanya terlebih dahulu tadi kan guys. Jadi tinggal mengikuti garis pensil itu aja, tebalin menggunakan pena pirograf. Nah, untuk pena pirografnya sendiri setel di tingkat panas yang hampir maksimal ya guys ya, karena untuk mempercepat proses pengerjaannya. Jadi dia sekali garis langsung kelihatan terbakar hitam gitu loh. Untuk buat motifnya sendiri hanya perlu membuat sketsa secara garis besar aja ya guys ya, agar tidak memakan waktu. Seperti yang paling utama itu garis pinggirnya. Nah, kalau untuk isinya kita bisa kreasikan karena sudah ada batas kan, jadi kita nggak takut lagi bakalan ada kesalahan atau coretan yang tidak diperlukan karena sudah kita batasi dengan garis-garis pinggirnya. Nah, kita lihat di gambar naga ini, itu sketsanya yang aku buat cuman garis pinggirnya, mulai dari kepala sampai ekor, kaki, itu aja yang aku buat gitu. Untuk sisihnya sendiri itu tinggal diisi aja setelah garisnya dilukis atau diukir gitu. Nah, untuk motif tambahan selanjutnya untuk di atas ini saya buat seperti
masih dasarnya masih segitiga. Nah cuman hasilnya jadi kayak diamond double gitu, diamond double, diamond ini disatuin, terus diamondnya saya hitamin, saya blok. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau kurang jelasnya penjelasan saya bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan just for info, seruling-seruling ini saya jual ya guys ya. Saya menyediakan atau menjual seruling polos dengan kunci yang lengkap serta seruling yang bermotif. Bisa teman-teman tanyakan di WA, nanti saya cantumkan di deskripsi. Thank